Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, kali ini kita akan sedikit mengulas coretan-coretan yang telah kita terapkan di apometer ini ya sob. Namun sebelum kita lanjut ya sob, terlebih dahulu saya haturkan banyak terima kasih buat para sobat yang telah support channel ini. Dan bagi yang belum sub, sok atuh mangga diantos sub nanya tong hilap kade ditoel subrekna ditoel. Oke, saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam rezeki dan tentunya senantiasa diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke sob, untuk video kali ini ya sob, mungkin ini video boleh dikatakan sequelnya dari video yang sebelumnya, seperti itu ya sob. Dan yang mana telah diucapkan di video sebelumnya ya sob, kali ini kita akan khusus membahas atau mengulas tentang coretan-coretan yang telah diaplikasikan ke apometer ini ya sob. Nah ini seperti ini ya sob untuk coretan-coretannya. Barangkali ini bisa sedikitnya ada manfaat gitu ya sob, buat para sobat, khususnya buat para pemula ya sob, yang ingin memodifikasi secara sederhana gitu ya sob. Dan langsung saja ya sob, kita akan memulai untuk mengulasnya ya sob. Nah sebelumnya ya sob, untuk di apometer ini kan dia tidak ada istilahnya untuk ukuran elko gitu ya sob, untuk ukuran cek elko gitu. Jadi di sini telah dimodif, telah dipasang ya sob kit untuk pengecekan elko gitu ya sob, kit ESR. Dan bagi yang belum menyimaknya ya sob, silahkan simak di video sebelumnya ya sob. Di situ sudah ada videonya ya sob, dari mulai unboxing sejak pembelian kit ESR-nya sampai ke perakitannya gitu ya sob. Di situ sudah ada videonya ya sob, silahkan para sobat simak saja di situ ya sob. Buka-buka saja di channel ini ya sob, silahkan. Dan bila mana ada video yang memang lebih pantas untuk di share ya sob, silahkan share ya sob, barangkali ada manfaat untuk sobat-sobat kita di luaran ya sob. Oke, kita langsung untuk mengulas si coretan-coretan ini ya sob. Oke, ntar sob. Dan ini sob, ini si gambar ini saya bikin dengan coretan-coretan tangan ya sob, dengan manual. Oke, sebentar ya sob. Nah di sini ya sob. Nah yang kita lakukan di sini ya sob, untuk perubahan-perubahan ini ya sob, di sini mudah-mudahan ini coretannya dapat mudah dipahami gitu ya sob. Dan saya pun mohon maaf ya sob bila mana ini coretan-coretannya kusut ya sob, tidak sedetil atau serapi buatan AI atau apalah gitu ya sob, teknologi yang canggih gitu ya sob. Karena ini saya hanya otodidak coret-coret tangan seperti ini ya sob. Oke. Dan untuk ini ya sob, nih di sini ada saklar ya sob, yang mana letaknya ada di sini sob. Nih untuk saklar ini ya sob. Ini saklar ini fungsinya ya sob, fungsinya untuk memindahkan ketika kita menggunakan ESR atau APO gitu ya sob. Nah jadi di sini ya sob, ketika kita mau menggunakan ESR-nya gitu ya sob, ini saklar ini kita pindah ke bagian ESR. Nah di sini telah saya tandai huruf E dan A gitu ya sob, yang artinya ini untuk ESR, ini untuk APO gitu ya sob. Oke. Dan untuk ini ya sob, ini untuk probe ESR meter ya sob, dan ini untuk probe apometer ya sob. Nah di sini ya sob, ini untuk probe ESR. Kalau untuk ESR kan ini dia tidak punya polaritas ya sob, dia bolak-balik mau ditaruh di mana saja bebas gitu ya sob, tidak seperti APO gitu ya sob. Oke. Nah dari sini ini saya tarik ya sob, ini saya tarik ke bagian probe yang untuk output di apometer. Nah yang ini sob, nih tar ini saya cabut dulu. Nih probe yang ini ya sob, sebentar kita geser dulu sedikit ya sob biar muat. Nah seperti ini ya sob. Nah untuk probe yang ini ya sob, ditarik ke sini dia
nyambung ke sini ya sob, ke sini. Dan untuk probe yang satunya ditarik ke sini ya sob, namun di sini ada saklar ya sob, ada saklar. Dia di sini masuk ke saklar terlebih dahulu ya sob. Saklar yang mana kah ini? Nah, ini saklarnya yang ini sob. Nih, sebentar. Nih, dia gabung di saklar on off ini ya sob. Nah, dia gabung ke saklar on off sini ya sob. Karena di sini pun untuk saklarnya kebetulan saya menggunakan yang 6 kaki gitu ya sob. Setelah saya hitung-hitung lagi gitu ya sob, alangkah lebih amannya gitu ya sob, kalau untuk probe di bagian kom ini ya sob. Nih, walaupun toh di sini ada sikring gitu ya sob, namun dia kan tetap terhubung gitu ya sob. Jadi di sini saya memanfaatkan kaki saklar yang masih kosong di sini ya sob. Nah, jadi untuk probe komnya saya tarik ke sini lalu dipasang di kaki yang tengah, dan untuk yang probe dari ESR nya sob dipasang ke kaki yang pinggir sini. Mudah-mudahan mudah dipahami ya sob. Nah, jadi fungsinya ya sob, fungsinya ketika kita on ke sini untuk ESR nya, untuk ESR nya, nah ini pun terhubung ya sob, jadi dia connect gitu ya sob. Nah, ketika kita ini off gitu ya sob, di off, nah untuk probe ini dia terputus di sini ya sob. Nah, hitung-hitungannya seperti apa sob? Nanti dikhawatirkan ya sob, dikhawatirkan ketika kita menggunakan APO ini untuk mengetes tegangan ya sob, terutama tegangan AC gitu ya sob. Nah, dikhawatirkannya jika ini tidak di-cut di sini ya sob, tidak diputus di sini, dikhawatirkannya nanti ada tegangan yang masuk langsung ke kit ESR-nya seperti itu. Itu ya sob. Dan saya pun mohon maaf ya sob jika penjelasan saya dengan bahasa ala kadarnya, karena saya bukan istilahnya yang pandai berbahasa untuk ini dan itu ya sob. Oke, jadi di sini saya menggunakan bahasa ala kadarnya saja gitu ya sob. Oke, balik lagi ya sob. Balik lagi yang ini mudah-mudahan sudah sedikit jelas ya sob, mudah dipahami ya sob ya. Nah, saya ulangi, jadi ketika ini kita mau menggunakan ESR dan saklar ini kita on kan ke sini gitu ya sob. Nah, jadi probe yang satu ini yang melalui saklar ini dia terhubung. Nah, jadi probe ini berfungsi untuk ESR gitu ya sob. Dan ini ya sob, ini pun kaki yang ini yang dari baterai sob, yang bagian positif baterai kita taruh di tengah ya sob. Nah, yang dari positif ESR kita taruh di samping sebelah sini ya sob, dan untuk yang ke apometer di sini. Fungsinya apa? Fungsinya jadi supaya 9 volt ini dia bisa berfungsi ke sana kemari gitu ya sob. Makanya saya terapkan saklar seperti ini. Gitu ya sob. Jadi ketika ini kita off dari ESR-nya, nah si 9 volt ini dia dengan otomatis nyambung ke apometernya gitu ya sob. Toh walaupun ya sob yang kali 10 itu jarang digunakan, tapi di sini kita tetap bisa menggunakannya gitu ya sob, dengan adanya fungsi dari saklar ini gitu ya sob ya. Nah, mudah-mudahan paham ya sob. Nah, jadi berbarengan ya sob, ketika kita ini on ke bagian ESR, nah si probe ini pun dia tersambung dan si baterai ini pun dia tersambung ke sini gitu ya sob. Nah, dan sebaliknya ketika kita meng-off-kan si ESR, kita akan menggunakan apometer ini. Nah, ini kita off untuk ESR dan sekaligus on untuk 9 volt ke bagian apometer. Dan di saat berbarengan pun ya sob, di sini kita memutus jalur untuk komnya. Nah, seperti itu ya sob. Mudah-mudahan dengan bahasa saya yang sedikit belibet gitu ya sob, mudah dipahami lah gitu ya sob. Nah, sampai sini mungkin sudah dapat dipahami ya sob ya. Dan nah di sini sob, di sini ada sedikit keterangan ya sob. Nah, di sini ada sedikit keterangan, ada kapasitor SMD penghubung probe output yang dilepas. Nah, di sini ya sob, di balik kit papan PCB APO ini ya sob, di sini ada sebuah kapasitor SMD ya sob, yang menghubungkan antara lubang probe output ini ke jalur-jalur
yang ada di papan PCB APO ini ya sob. Nah di situ kapasitornya kita lepas ya sob. Karena apa? Supaya si lubang output ini dia tidak terhubung lagi untuk ke bagian APO meternya gitu ya sob. Jadi ini kita fokuskan untuk ke ISR nya seperti itu. Oke lanjut ya sob. Dan untuk baterai ya sob, ini untuk baterai ini tetap kita menggunakan baterai pada umumnya ya sob. Nah di sini untuk ajus ya sob, sebelumnya kan dikit ESR nya itu dia menggunakan tripod ya sob. Nah di sini saya sudah ubah memakai potensio biasa ya sob. Dan ini untuk ajus aponya ya sob. Ya gambarnya seperti ini saja ya sob, walaupun tuh pada fisik kenyataannya tidak seperti ini ya sob, cuman ini saya bikin rangkaian seperti ini saja ya sob, agar sedikit banyaknya untuk memudahkan gitu ya sob. Barangkali para sobat semua gitu ya sob, ada yang mau membuat gitu ya sob, atau ngopreknya si apo meter ini ya sob. Nah jadi untuk ini ya sob, untuk jalur-jalurnya ini seperti biasa aja ya sob. Nah ini untuk bagian negatifnya ini gabung ya sob, gabung, jadi ini masih satu jalur. Nah dan ini sob, ini untuk LED indikator si ESR nya ya sob, ketika kita mengaktifkan atau menonaktifkan, jadi kita bisa lebih tahu gitu ya sob, udah hidup apa belum nih. Nah seperti itu ya sob. Nah jadi di sini mudah saja ya sob kita ngambilnya. Ini kabel jalur positif dari baterai masuk ke sini ketika dia on. Nah di sini kita jumper seperti ini saja ya sob ya, jumper seperti ini saja. Dan di sini ada resistor, kita sesuaikan saja ukurannya ya sob, sesuaikan dengan output dari tegangan baterai ini ya sob. Baterai ini 9 volt, kita memerlukannya berapa di sini ya sob. Ya kira-kira supaya awet lah gitu, seperti itu ya sob untuk lampu LED-nya. Nah jadi seperti ini saja ya sob gambarannya untuk rangkaian atau skema rakitan di dalam APO meter ini ya sob. Nah oh ya sob, untuk sini ya sob, nih untuk di jalur yang ke jarum ya sob, nih yang ke meternya di sini saya pasang juga ya sob sebuah elko dengan ukuran 220 mikrofarad ya sob. Ini pun opsional ya sob, bisa disesuaikan tergantung kebutuhan saja ya sob. Jika ukuran segitu masih mantul bisa ditambah, tapi jika ukuran segitu terasa berat gitu ya sob, terasa terlalu berat untuk pergerakan jarumnya, kita bisa kurangi dengan pakai yang lebih kecil ukuran mikronya, seperti itu ya sob. Oke, nah nanti di akhir video pun ya sob, saya akan coba tampilkan gambar ini dengan secara layar full gitu ya sob. Oke, nah jadi di dalam fisiknya seperti ini ya sob. Nah ini untuk on off nya yang ini ya sob ya. Oke, dan ini untuk selektor yang ini ya sob. Nah jadi ini ketika kita pindahkan ke sini ya sob, nah ini untuk APO ya sob. Oke, dan ketika kita pindahkan ke sini ini untuk ESR nya seperti itu ya sob. Oke, nah seperti ini saja ya sob ya. Dan ini untuk potensionya ya sob, saya pakai knop. Saya pun susah ini nyari knopnya untuk menyesuaikan ya sob. Oke, nah jadi seperti ini saja ya sob. Dan untuk ini ya sob, nih ada sedikit tambahan ya sob. Dan untuk ESR ini ya sob, untuk ESR ini ya sob, jadi dia bisa membaca untuk milar ya sob yang di atas 100 nano ya sob. 100 nano ke atas dia sedikit bisa membaca ya sob, bisa membaca. Namun untuk di 100 nano ke bawah ini dia tidak bisa membaca gitu ya sob. Nah ada kemungkinan ya sob, ada kemungkinan nanti saya akan oprek lagi khusus di bagian kit ESR nya ya sob, untuk bisa membaca si milar yang di bawah 100 nano seperti itu ya sob. Nah seperti ini ya sob, ini sedikit di sini ada contoh untuk ukuran nano yang lebih kecilnya ya sob. Sebentar sob, ini kita tancapkan terlebih dahulu ya sob, maaf sob. Oke, ini kita on kan ya sob. Nah ini sudah menyala ya sob. Oke, ini sudah di bagian posisi ESR ya sob. Oke,
Nah di sini kita akan kalibrasikan terlebih dahulu. Oke, ntar sob saya kasih ganjel dulu ya sob biar tidak silau. Sebentar ya sob. Oke, mudah-mudahan tidak silau lagi ya sob. Nah di sini ya sob, sini ada beberapa milar ya sob yang ukurannya di bawah 100 nano ya sob. Dan ini pun ada satu ya sob, ini satu di atas 100 nano ya sob, dan ini yang satu ini ukurannya 100 nano ya sob, 104 ya sob, 100 nano. Oke, dan ada juga ukuran 47 nano ya sob. Dan ini yang bisa kita prioritaskan ya sob, ini yang bisa kita prioritaskan untuk di bagian blok horizontal TV tabung ya sob. Karena sebagai tuser ya sob, maka kita bisa memprioritaskan mana saja yang sering kita kerjakan atau yang kita temui gitu ya sob dalam dunia perbaikan kita gitu ya sob. Oke, dan untuk milar ini ya sob, ini untuk di blok horizontal ini ukurannya 12 nano ya sob. Nah oke, coba kita akan simak ya sob apakah benar gitu ya sob. Oke, kita kalibrasikan terlebih dahulu ya sob. Oke, sudah di 0 ya sob, mudah-mudahan terlihat. Oke, ini pertama ini di atas 100 nano gitu ya sob, ini ratusan nano ya sob, pokoknya di atas 100 nano gitu ya sob. Coba kita akan tengok ya sob. Nah dia bergerak ya sob, kalau mengikuti dari ukuran yang ada di sini ya sob, ini mentok di huruf B, sementara huruf B itu dia ukurannya 1 mikrofarad, berarti ini sudah mencapai 1 mikrofarad ya sob. Nah seperti itu ya sob. Oke, dan ini ukuran 104, berarti ini kalau tidak salah 100 nano ya sob. Apakah dia bisa gitu ya sob 100 nano? Nah tidak ya sob, di situ hanya bergerak sedikit saja ya sob, bergerak sedikit saja di situ, cuman bergerak satu garis ya sob untuk 100 nano, hanya bergerak satu garis saja di situ ya sob, sedikit saja. Apalagi ini ya sob yang di bawah 100 nano, udah kepastian ini tidak bakalan bergerak ya sob, dan ini pun tidak akan bergerak ya sob. Nah seperti itu ya sob. Jadi nanti kemungkinan ini untuk ESR nya saya akan modif lagi gitu ya sob. Oke, jadi saya rasa gitu ya sob, untuk video kali ini ya sob, tentang ulasan si skema atau coret-coretan yang telah kita aplikasikan di dalam pengoprekan si apometer ini ya sob, saya rasa cukupkan sampai di sini saja ya sob. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada hal positif gitu ya sob yang bisa diambil. Bila mana video ini bermanfaat, silahkan share ya sob. Dan insya Allah ya sob, insya Allah nanti untuk patokan ya sob, untuk patokan si kit ESR untuk milar ini ya sob, untuk patokannya insya Allah nanti di lain waktu saya akan share juga gitu ya sob, setelah saya melakukan di sini pembuatan patokannya gitu ya sob. Oke, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya sob. Mangga atuh kasadayana, atur nuhun.